Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk semua yang memiliki keimanan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta di planet bumi pertiwi ini. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala aydan fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Ahmad Mi'rajul Munir sebagai umat Muhammad, Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantung, Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tiada setara dengan Allah Ta'ala kita, tiada setara dengan Dia. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Naba'du, pertama dan yang paling utama, marilah untuk semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita, yang pernah mengingani kitab Al-Quran salasina juz'an kita sebagai imam kita, la raiba fihi abadan. Salasina juz'an firman Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang maha memelihara planet bumi ini, yang maha menciptakan fil alamin ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim ala al-muallim. Salli wa sallim ala al-mujtaba. Salli wa sallim ala ya al-mujtaba. Ahmad Muhammad ya Sidi khairul bariyah. Ahmad ya Muhammad ya Sidi khairul bariyah. Alhamdulillah, kita semua sudah mengucapkan puja dan puji syukur serta panjatan sholawat dalam qasidah yang terrisum, yaitu lagunya seorang lagi, Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim ala al-mujtaba. Salli wa sallim ala al-muallim. Salli wa sallim ala ya al-muzakka. Salli wa sallim ala ya sahibal mi'raj. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairil bariyah. Amin Allahumma amin. Dengan mengucapkan puja syukur kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta maksudnya ya. Allah itu maha zat pencipta seluruh jagat alam semesta raya ini. Diketahui juga ada ufuk tata surya, ufuk dunia timur tengah ya. Dan alhamdulillah juga kita sempat juga harus mengucapkan sholawat atas Nabi, harus kita istiqomahkan sebaik mungkin agar kita selamat di dunia hatta akhirat. Kemudian pada kesempatan kali ini, sesuai tema yang ingin saya ambil pada kesempatan kali ini, yaitu adalah istilah pluralisme. Istilah pluralisme itu adalah istilah saja karya Bapak mantan presiden kita tercinta, yaitu Bapak Gus Dur. Bapak Gus Dur itu punya strategi money politik dengan istilah pluralisme. Sejatinya
pada asbabul nuzul Rasulullah tidak menggunakan istilah pluralisme, bahwa istilah pluralisme sendiri itu menyatakan bahwa agama non-muslim itu ada Tuhannya. Itu salah besar. Istilah itu bisa mengganggu pikiran anak-anak. Namun saya tidak menyalahkan 100%. Kalau saya dikatakan menyalahkan 100% itu saya harus menjelaskan ya. Rasulullah menyatakan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Langsung tegas. Asbabul nuzulnya surat Al-Kafirun di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita iman dalam surat Al-Ikhlas. Strateginya itu menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantung, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi untuk menyelesaikan pergaulan sesama non-muslim, kita harus yakin dalam pernyataan surat Al-Ikhlas itu tanpa saling menyalah-nyalahkan sistematika strategi politik itu. Yakin pada surat Al-Kafirun menyatakan lakum dinukum waliyadin. Rasulullah tidak menyatakan non-muslim ada Tuhannya. Itu yang perlu saya tekankan. Al-Mustaba menyatakan Rasul tidak ada. Maaf, Al-Mustaba Nabi kita menyatakan, ya Al-Mustaba Nabi kita menyatakan non-muslim tetap tidak ada Tuhannya. Asbabul nuzulnya pada saat itu kafir Quraisy non-muslim sebelum iman. Gimana Rasulullah, saya sholat dan mengikuti perjanjianku juga kamu Rasulullah. Setahun saya sholat menurut agama kamu, dan kamu sholat menurut agamaku selama setahun. Tapi Rasulullah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untukku agama kamu. Tujuannya apa? Pluralisme Rasulullah tidak ada. Adanya lakum dinukum waliyadin, toleransi untuk keselamatan Rasulullah dan keselamatan umat Rasulullah, untuk menjaga ketauhidan Rasulullah, untuk menjaga keamanan umat, ketauhidan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar tidak ada gangguan dalam praktek ketauhidan beribadah. Itu strategi Rasulullah kita. Karena itu pada tema kesempatan kali ini, money politik, istilah pluralisme dari Gus Dur itu harus saya delete juga. Nah, kalau salah paham tentunya yang pernah sekolah di Unisula PMII pernah diskusi pluralisme itu dari Gus Dur. Tapi harus kita jelaskan pernyataan itu biar tidak salah paham untuk anak-anak SD, anak-anak MTS, dan orang-orang awam di planet bumi ketiga ini, khususnya negara Indonesia.
Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian Bapak Mustaba dalam berita Google menyatakan ada hubungannya dengan Israel. Di situ niatnya Bapak Mustaba, ukhuwah basyariahnya harus dijaga. Jangan mendolimi rakyat non-muslim, jangan mendolimi rakyat Islam. Israel menyerang Iran pernah, menyerang Palestina pernah, menyerang Suriah pernah. Ukhuwah Islamiyah kita harus tegas untuk menjamaikan permasalahan Yahudi yang agamanya tetap non-muslim, dimurkai oleh Allah dan mendapatkan siksa di neraka jahanam setelah wafat dan mendapatkan siksa kubur. Non-muslim yang ingkar kepada Allah, Yahudi Nasrani, dalam surat Al-Ikhlas itu, dalam surat Al-Fatihah itu al-maghdubi alaihim waladhdallin. Yahudi Nasrani itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah perkataan Mi'raj hari ini. Laknat itu ditujukan kepada orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Yahudi ingkar, non-muslim semuanya ingkar. Satu non-muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ada ateis. Itu non-muslim semuanya ingkar. Ala la'natullahi 'alal kafirin. Makna kafir itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatase wong-wong ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap Allah melaknatinya. Makna laknat dalam Google sumber tambahan. Google itu sumber tambahan. Laknat artinya itu dimurkai oleh Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah tentunya di dunia sampai setelah wafat dan sampai di akhirat kelak mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun paham napa dereng pendengar ceramah videoku ini? Alhamdulillah, tentunya saya husnudon paham semuanya. Oke, temanya kembali kepada Israel, pluralisme,
Presiden Iran menegaskan kepada Israel, jangan mendolimi rakyat Iran. Kami punya HAM, kami punya hak asasi manusia untuk aman. Kenapa kamu juga manusia kok mengganggu keamanan orang Islam di Iran? Tentunya itu tidak diperbolehkan untuk agama kami. Kamu tentunya orang Israel tidak mengikuti keimanan dalam kitab kami. Orang Israel agamanya Yahudi non-Muslim. Nah, itu perdamaian abadi harus kita laksanakan untuk semua manusia di planet bumi ketiga ini selamat dalam ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Jangan saling mengganggu, jangan saling mendzalimi, jangan munafik dengan perjanjian Al-Quran, jangan munafik ingkar salasina juz'an kami. Saya tegaskan, agama yang hak itu adalah agama Islam menurut kitab kami. Namun dalam kepercayaan kitab kami menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan menurut tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Islam konsisten kan dengan firman Allah menyatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada paksaan memeluk agama Islam dengan amaliyah-amaliyahnya. Tapi kalau sudah Islam, masuk Islam, syahadat tauhid dan syahadat rasul, wajib iman 100% total, tunduk 100% total. Nah, syahadat rasul dan syahadat tauhid diucapkan berarti sudah masuk Islam tanpa munafik. Amaliyah Islam harus dilaksanakan 100% total. Di sekolahan dulu saya dijelaskan oleh Bapak Guru Amtas Gaji menyatakan, Sultan Fatah Gaji Guntur Demak menyatakan, what is the meaning Islam? Islam agama Allah dalam Al-Quran kami. Arti Islam adalah patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah 100% total dengan amaliyah-amaliyahnya, dengan amalan-amalannya, dengan perbuatan-perbuatan soleh-solehahnya harus diikuti semuanya, terutama yang wajib-wajib, dan sunah-sunahnya juga dilakukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah aspirasi kenegaraan saya, keimanan saya. Jangan salah paham dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kami untuk rakyat Israel, rakyat non-Muslim. Islam cinta perdamaian abadi, biar hak HAM asasi manusia
di planet bumi ketiga ini sejahtera, damai, aman, sentosa menurut kepercayaan masing-masing. Istilah pluralisme Rasul mendeletnya dengan ceramahku hari ini. Rasul tidak mengakui agama non-muslim ada Tuhannya. Itu yang perlu saya tekankan pada tema pluralisme ini harus saya delete. Ketok palu Bapak Jokowi Gibran, Prabowo Gibran yang salah paham. Kemudian selingan dalam qasidah Nasidaria biar tidak terlalu tegang dalam mendengarkan ceramah ini. Islam cinta perdamaian. Kenapa Israel hak asasi manusia Islam juga ditindas, kemudian Islam juga membalas Israel. Perdamaian, 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 perdamaian. Jangan salahkan Iran membalas perbuatan Israel dengan senjata Islam. Yang ampuh itu bisa mebur, karena dibom dibalas bom. Sah toh, konsisten toh Islam di Iran. Bom dibalas bom. Itu maksudnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habilillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ilahi salimil ummah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad Tuhanku, minal afati wan niqmah, dengan bencana dari bencana dan nikmah. Nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa dalam surat, dalam sholawat Badar? Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Niqmah nun qaf mim tak marbutah atau hak. Berhubung saya kurang mahir bahasa Arab, intinya minal afati wan nikmah, para mustami'in mustami'at pendengar ceramah kenegaraanku ini. Ya Allah ilahi, Tuhanku, ya Allah ta'alaku, Rabbiku, sang pencipta alam jagat raya semesta raya ini. Khususnya ada planet Pluto juga, ada planet bumi juga. Ada bumi, ada Merkurius, ada matahari, ada bulan. Salimna ya Allah, salimna ya Allah, salim. Ilahi salimil ummah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad ya Allah, termasuk aku ya Allah
termasuk Iran, ya Allah, termasuk umat Nabi Muhammad seluruh dunia ini. Non-Muslim Israel juga umat Nabi Muhammad. Rasulullah cinta perdamaian, tetapi non-Muslim ingkar. Israel salah menjabarkan perdamaian. Dalam PBB ada hak asasi manusia. Itu harus ditegakkan perdamaian abadi. Minal afat, bencana-bencana, fitnah-fitnah. Itu an-nikmah, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Saya ceramah ini tidak persiapan. Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah. Dari afat, afatun artinya bencana. Saya tanya apa afat itu artinya apa, bah? Jamaknya fitnah. Fitnatun itu fitnah, itu menimbulkan bencana besar. Dalam Al-Quran, al-fitnah itu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Bahayanya menjadi bencana di dunia ini, karena memfitnah. Al-Quran kami tidak otentik, non-Muslim. Nah, itu terima kasih. Berhubung saya menyadari bahwa saya